pertama yaitu MPR. MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kedua adalah Presiden. Tugas dan wewenang Presiden yaitu 1. Membuat UUD bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang ketiga ada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang. 1. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang kedua, hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga, hak anggota DPR adalah hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Yang keempat ada BPK, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan. Tugas dan wewenangnya. Yang pertama, BPK merupakan lembaga dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, hasil pemeriksa BPK diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima ada MA, yaitu Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang yang pertama memegang kekuasaan kehakiman. Yang kedua membawahi peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang. 1. Mengenali pada tingkat pertama dan terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor 7. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bertugas dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat, dan perilaku. Nomor 8. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah bertugas dan berwenang menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional, mengajukan usulan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan DPD memberikan usulan kepada DPR dalam hal pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan. Sekarang mari kita membahas materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pokok tata kelola pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai yang menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Dan yang kedua adalah swasta. Swasta di sini bergerak sebagai pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah stakeholders, yang berarti unsur warga masyarakat. Menurut Laude Ida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki ciri dan karakteristik sebagai berikut. 1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. 2. Adanya jaringan multisistem. 3. Proses penguatan diri sendiri. 4. Keseimbangan kekuatan. 5. Independensi. Struktur tata pemerintahan yang baik. 1. Hubungan antara pemerintah. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat.
3. Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat politisi dan pejabat birokrat. 5. Hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan dan perdesaan. 6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. 7. Hubungan antara pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Oke, saya Yulita Dwi Pratiwi adalah pembicara terakhir dalam presentasi kelompok 2 kali ini. Materi yang akan saya sampaikan itu mengenai tentang mengimplementasikan tata kelola pemerintah yang baik diperlukan beberapa persyaratan. Persyaratannya diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Nah, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Itu. Lalu poin yang kedua itu terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Dan yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Lalu yang selanjutnya adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya. Nah, jadi sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui right to information keputusan pemerintah terjamin. Lalu poin selanjutnya itu memiliki pemerintahan yang demokratis. Nah, pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari masyarakat.